Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat ya, dan kita melanjutkan diskusi topik yang sudah kita rancang. Hari ini kita akan berdiskusi guru sebagai profesi dan bagaimana mempersiapkan guru. Gitu kan ya, Tefani ya, topiknya. Nah, semoga teman-teman bisa melihat bagaimana proses guru menjadi profesi itu di Amerika ya, sebagai apa namanya, dibahasnya, kemudian bagaimana kita melihat yang di Indonesia. Dan saya waktu itu menganjurkan kelompok mungkin bisa negara lain gitu sebagai satu bahan untuk didiskusikan ya. Artinya mungkin kita melihat sisi-sisi kelebihannya dari masing-masing yang dilakukan gitu di ya, dan jika itu menjadi satu hal yang baik, sepertinya ke depan kita akan berpikir seperti apa gitu ya. Itu ya, Teh Fani, Teh Elwas. Ini bisa diikuti juga oleh teman-teman yang lainnya yang mungkin juga punya punya informasi ya, punya insight yang diperoleh oleh teman-teman semuanya melalui bacaan atau mungkin juga melalui selain dari buku. Ya, baik, saya serahkan ke kelompok 2. Moderatornya dari kelompok yang lain, Tewas atau gimana, Teh Fani? Boleh, Akang Teteh, Bapak Ibu, ada yang bersedia untuk menjadi moderator dari kelompok 3 mungkin? Jika tidak ada, langsung dari kelompok saja kalau begitu. Mbak Elwas? Bagus, langsung aja. Ya, boleh, ya. Saya atau Teh Fani? Boleh sama saya. Ibu, nanti mungkin insya Allah kalau misalnya jadi akan ada narasumber dari luar. Tapi kita lagi nunggu ini Bu, lagi ya. Bagus ya. Mudah-mudahan jadi gitu. Tapi kalau tidak apa-apa, kita diskusi di kelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita dapat berjumpa lagi meskipun lewat tatap maya dalam mata kuliah kajian pedagogi. Hari ini kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fani dan rekan saya Mbak Elwas akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Ya. Untuk materi hari ini adalah persiapan menjadi guru dan profesi mengajar atau guru. Untuk penyajian pertama akan disajikan oleh Mbak Elwas. Kepada Mbak Elwas, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Teh Fani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dr. Ane dan kawan-kawan semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai persiapan menjadi guru dan profesi mengajar. Boleh next slide, Teh Fani? Nah, lagi untuk persiapan menjadi guru ada beberapa yang dapat dilakukan oleh guru. Salah satunya adalah motivasi untuk menjadi guru. Ini ada 4 yang ditulis dalam buku. Ini yang pertama adalah kecintaan terhadap anak, lalu yang kedua hasrat untuk terus belajar, lalu yang ketiga ada tertarik dan semangat untuk mengajar, yang terakhir adalah hasrat untuk menampilkan nilai-nilai luhur pada lingkungan sosial. Selanjutnya, Teh. Nah, untuk
mempersiapkan menjadi guru ini ada 5 persiapan. Yang pertama adalah meningkatkan persiapan, lalu mempersiapkan panduan dan perencanaan, lalu mengumpulkan materi, melamar pekerjaan, dan persiapan untuk interview. Ini biasa dilakukan oleh calon-calon guru yang akan mendaftar ke sekolah-sekolah. Lalu selanjutnya Teh Fani. Nah, untuk gambaran rekrutmen guru di beberapa negara di dunia, ini kami mempunyai beberapa contoh, yaitu ada di Indonesia sendiri, lalu di Inggris, di Finlandia, dan yang terakhir ada di Turki. Untuk yang pertama ada di Indonesia. Ini sebelumnya sudah kami jelaskan pada presentasi pada studi lapangan beberapa minggu yang lalu bahwa di Indonesia ini sendiri persiapan menjadi guru ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, lalu Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Permendikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang standar pendidikan guru. Lalu ada program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, lalu ada guru honorer. Seperti yang kita ketahui juga bahwa di Indonesia rekrutmen guru bisa jadi ke PNS, bisa jadi ke honorer. Untuk guru honorer sendiri bisa langsung mendaftar ke sekolah-sekolah seperti sekolah swasta yang berada di bawah yayasan maupun sekolah negeri. Namun untuk beberapa daerah, untuk menjadi guru honorer di sekolah negeri ini bukan perkara yang mudah, karena tidak semua guru di sekolah negeri ini menerima guru honorer, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu selanjutnya, Teh Fani. Nah, selanjutnya merupakan gambaran rekrutmen guru di Inggris. Nah, jadi kalau di Inggris ini berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada Saudari Ratna Yunita, ini merupakan seorang orang Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di Inggris di Birmingham University. Ini menyatakan bahwa untuk menjadi seorang guru di Inggris ini, seorang individu harus menyelesaikan pendidikan pada tingkat bachelor selama 3 tahun serta menjalani kursus sesuai dengan jurusannya. Seperti misalkan yang Saudari Ratna Yunita ini lakukan adalah beliau adalah guru berasal dari pendidikan bahasa Inggris, sehingga untuk menjadi guru bahasa Inggris di sana ia harus menjalani perkuliahan selama 3 tahun bachelor dan mengikuti kursus International English Language Testing System atau IELTS. Nah, sejalan dengan hal tersebut, mayoritas pendidikan seorang guru di Inggris ini adalah lulusan master degree yang dilakukan selama 1 tahun. Jadi untuk menjadi guru di Inggris ini 3 tahun untuk kuliah bachelor, lalu 1 tahun untuk master degree, dan bisa melakukan kursus saat menjalani perkuliahan itu. Nah, sedangkan untuk dosen sendiri, kalau di Indonesia kan untuk S2 ini bisa jadi dosen, kalau dosen itu di sana harus S3. Nah, sama halnya dengan rekrutmen guru di Indonesia, kalau di Inggris ini juga terdapat guru dari pemerintah dan terdapat guru yang mengajar di bawah yayasan. Namun ada bedanya. Kalau rekrutmen guru di Inggris ini dapat dilakukan melalui agen-agen pendidikan seperti Indeed, Red, atau maupun CV Library. Ini kayak misalkan di Indonesia LinkedIn ya. Tapi kan untuk di Indonesia sendiri untuk pendidikan ini masih belum terlalu mendalami untuk yang rekrutmen melalui LinkedIn atau semacamnya ini. Nah, selain itu seorang calon guru di Inggris ini juga dapat mendaftar ke sekolah-sekolah yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Nah, ini juga ada perbedaan signifikan yang ada di Indonesia dan di Inggris. Kalau di Inggris ini untuk guru maupun dari pemerintah maupun guru yang langsung dari di bawah sekolah ini mereka memiliki kesejahteraan yang sangat sejahtera, karena dibandingkan di Indonesia untuk penggajian guru di Inggris ini sampai 10 kali lipatnya. Dan ini kalau dibandingkan dengan biaya hidup di Inggris, khususnya di London dan di Birmingham, 2 kota yang dengan biaya hidup paling mahal, ini masih sisa sangat banyak, sekitar untuk biaya hidup masih cukup. Nah, lalu pernyataan tersebut sejalan dengan kualifikasi guru di Inggris yang tertuang dalam Education Act 2002 yang tertulis dalam legislation.gov.uk yang menerangkan bahwa rujukan dalam Undang-Undang Pendidikan untuk guru yang memenuhi syarat adalah orang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan. B. Persyaratan peraturan di bawah bagian ini dapat berhubungan dengan yang pertama, kepemilikan kualifikasi atau pengalaman tertentu dari jenis tertentu. Ini seperti kursus tadi.
Lalu yang kedua, partisipasi dalam penyelesaian program atau kursus pelatihan tertentu. Lalu ketiga, kepatuhan dengan kondisi tertentu. Lalu yang keempat adalah pelaksanaan kebijakan oleh Sekretaris Negara, Majelis Nasional untuk Wales atau orang tertentu lainnya. Sekian dari saya, mungkin bisa dijelaskan oleh Tefani. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Elwas. Untuk yang selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang perekrutan guru di Finlandia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Finlandia ini adalah merupakan yang terkenal dengan pendidikan terbaik di dunia. Nah, untuk hal itu sejalan dengan perekrutan guru di Finlandia sendiri, yang setelah saya baca memang perekrutan guru di Finlandia ini memiliki aturan yang mungkin berbeda dengan di negara kita. Nah, kalau misalnya di Finlandia itu persyaratannya itu adalah dia harus minimal mempunyai ijazah S2. Jadi kalau misalnya S1 atau SMA itu tidak bisa melamar untuk pengisian profesi guru ini. Nah, di Finlandia sendiri itu profesi guru itu benar-benar sangat diminati gitu, karena di sana itu guru itu memang betul-betul mungkin sangat membanggakan gitu kalau misalnya di sana itu menjadi seorang guru. Nah, kemudian selain si pelamarnya itu harus mempunyai ijazah S2, nah si pelamar itu juga harus yang termasuk dalam peringkat 10 besar lulusan terbaik di kampusnya. Jadi yang bisa melamar menjadi guru itu hanya lulusan-lulusan yang berperingkat di 10 besar saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah penseleksiannya itu berdasarkan hasil ujian matrikulasi, nah prestasi akademik selama di SMA dan prestasi non akademik di luar sekolah itu juga dinilai. Nah, setelah misalnya mereka lulus di tahap itu, kemudian mereka akan menjalani magang dalam kegiatan klinik di replika situasi sekolah. Nah, nanti di dalam magangnya itu calon guru itu akan diberikan semacam bukan peer ada ininya, jadi satu guru, nanti ada satu guru pendamping yang sudah senior. Nah, jadi mereka memang benar-benar dipersiapkan untuk menjadi seorang guru. Nah, tapi tidak hanya berhenti di situ, ada tahap terakhir lagi yang harus mereka lalui untuk lulus seleksi guru ini, yaitu ada tes wawancaranya juga. Seperti itu. Kemudian, nah kalau untuk di Turki, ini sebetulnya untuk sistem pendidikannya tidak berbeda jauh dengan di Indonesia. Untuk perekrutan guru di Turki, kalau di kita mah perekrutannya itu kan CPNS. Nah, misalnya biasanya kan diadakan atau dipegangnya itu sama BKD kan ya. Nah, kalau misalnya di Turki itu namanya Public Personnel Selection Exam. Nah, itu jadi sama untuk perekrutannya. Jadi di sana itu langsung jadi CPNS atau PNS. Gitu. Nah, kemudian untuk profesi mengajar itu tadi sedikit penjelasan tentang bagaimana cara kita menjadi seorang guru dan bagaimana perekrutan guru di beberapa negara. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang profesi mengajar atau guru. Nah, di sini untuk gambaran profesi guru itu sendiri, yang pertama ada merit pay. Merit pay ini adalah tunjangan atau gaji untuk menghargai kinerja guru. Nah, kalau misalnya di kita di Indonesia untuk gaji kan biasanya memang kalau untuk honorer itu memang dikembalikan ke sekolahnya masing-masing, seperti yang pernah saya jelaskan ketika pembahasan tentang studi lapangan kami beberapa minggu kemarin. Nah, selain dari gaji yang kita dapat, nah di seorang guru juga mendapat tunjangan profesi. Nah, kalau misalnya di kita itu PPG itu yang kemarin kita jelaskan. Nah, dari pendidikan profesi guru itu setelah kita misalnya lulus PPG-nya itu akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, itu juga tunjangan sertifikasi itu biasanya besarannya itu beda juga antara honorer dan guru PNS. Kalau misalnya
honorer, yang saya tahu itu tunjangannya itu sekitar 1,5 kalau untuk guru honorer. Nah, kalau misalnya untuk guru PNS itu 1 kali gaji biasanya. Nah, untuk merit pay ini juga ya, mungkin itu kalau untuk yang merit pay, lebih kalau tunjangan di Indonesia itu melalui yang jalur PPG itu, baik dalam jabatan maupun yang luar jabatan. Nah, kemudian yang kedua, untuk gambaran profesi guru ini ada yang namanya manajemen berbasis sekolah atau school based management. Nah, di sini itu school based management ini adalah model penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai mutu pendidikan yang disesuaikan dengan paradigma desentralisasi. Nah, untuk manajemen berbasis sekolah ini pemerintah juga memberikan memberikan peluang atau memberikan hak otonom kepada kepala sekolah untuk membentuk manajemen sendiri gitu di sekolahnya masing-masing untuk mencapai tujuan-tujuan daripada sekolahnya. Nah, kemudian di profesi guru juga ini ada yang disebut organisasi pendukung profesi guru. Nah, kalau misalnya di Amerika itu ada National Education Association atau NEA dan American Federation of Teachers. Jadi kalau misalnya di Indonesia, nah ini mungkin hanya salah duanya saja karena sebetulnya organisasi pendukung profesi guru itu ada banyak gitu. Mungkin di sini saya hanya sebutkan 2 saja yang paling lekat gitu biasanya dengan guru-guru di sekolah. Yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, dan yang kedua itu ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Nah, baik yang di luar Indonesia dan yang di dalam Indonesia itu untuk profesi pendukung guru sebetulnya sama-sama memperjuangkan hak guru gitu. Dan kalau misalnya untuk PGRI kan biasanya lebih ke bukan mengatur sih, tapi yang baiknya itu seperti apa gitu. Dan biasanya juga memperjuangkan hak-hak guru, misalnya dari segi penghasilan dan mereka juga ada pengembangan profesi gitu untuk guru-guru, seperti pengembangan potensinya dan ya itu pengembangan profesi biasanya ada di situ juga. Nah, kalau untuk PGRI biasanya itu tidak semua guru itu langsung masuk menjadi anggota PGRI. Nah, kalau misalnya untuk masuk ke dalam anggota PGRI itu biasanya memang harus berdaftar dulu. Biasanya emang ada link nanti yang harus diisi oleh guru, dan nanti kita akan mendapatkan kartu keanggotaan si PGRI-nya ini. Nah, biasanya akan ada iuran biasanya di dalamnya. Nah, itu untuk dipakai untuk si pengembangan keprofesian itu. Nanti biasanya di situ akan banyak kegiatan-kegiatan seperti seminar atau pelatihan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk si MGMP, nah MGMP ini biasanya kan sudah terbentuk biasanya. Nah, biasanya ini juga di sekolah juga akan ada kelompok-kelompok MGMP sesuai dengan mata pelajarannya. Misalnya ada MGMP Matematika, MGMP Kewirausahaan, MGMP IPA, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita BK biasanya namanya itu MGBK. Nah, biasanya MGBK juga ini per jenjang. Nah, biasanya ada MGBK SMP, ada MGBK SMA, dan MGBK SMK. Nah, di dalamnya juga sama, biasanya lebih banyak kegiatan-kegiatan tentang pendukung keprofesian gurunya, seperti itu. Mungkin untuk materinya cukup sekian. Saya coba untuk stop share screen terlebih dahulu. Nah, Mbak Elwas, apakah Bapaknya sudah hadir? Belum ada ini, Tefani. Saya menghubungi sama ibunya juga belum ada balasan. Barangkali bisa diskusi terlebih dahulu. Ya, nah teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Sebetulnya kami mencoba untuk menghubungi narasumber dari luar terkait materi kita hari ini, tetapi Bapaknya belum datang, tidak apa-apa. Mungkin kita adakan sesi diskusi terlebih dahulu saja. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan.
Ada Teh Vina. Ya, baru Teh Vina saja. Mangga, Teh Vina, langsung saja. Ya, baik. Terima kasih banyak Teh Fani dan Teh Elos atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya kan Teh mengenai pandangan atau pendapat Teteh dan juga Teh Elwas mengenai penghapusan PNS guru yang diubah menjadi P3K. Itu, seperti itu Teh. Terima kasih. Atur nuhun Teh Vina. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, mungkin akan langsung saya tanggapi dulu saja barangkali ya, Mbak. Mohon izin saya dulu ya. Oke, mengenai pandangan penghapusan PNS ya Pak ya Teh Vina ya. Iya, Teh Van. Mungkin kalau menurut yang saya ketahui mungkin itu CPNS itu bukan dihapuskan mungkin ya Teh. Nah, tapi memang sekarang pemerintah itu ke yang guru itu diganti dengan P3K, jadi lebih banyak direkrut di P3K. Nah, yang dimana sebetulnya P3K ini juga sebetulnya kan termasuk ASN ya Teh ya. Nah, ASN itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah CPNS atau PNS, kemudian yang kedua itu adalah P3K. Nah, sebetulnya di mana sih letak bedanya antara si PNS dan si P3K ini? Nah, sebetulnya kalau untuk dari segi perekrutan sebetulnya sama ya Teh ya, untuk kecuali mungkin bedanya hanya di soalnya saja. Di soalnya memang berbeda, tapi untuk tahap alurnya itu sama. Nah, dan perbedaannya mungkin itu hanya sebetulnya terletaknya itu di penghasilan Teh. Nah, kalau misalnya untuk PNS kan itu dia ada dana pensiunnya. Nah, kalau misalnya P3K itu memang tidak ada dana pensiunnya, dan mungkin juga kalau P3K itu bersifatnya kontrak ya Teh ya. Biasanya itu tergantung instansinya sih. Kalau kontrak biasanya ada yang 5 tahun, ada juga yang 3 tahun, dan tergantung dari masa pensiunnya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin nanti ke depannya CPNS juga bakal bisa dibuka lagi seperti itu. Tapi bagi kami, terutama ya saya juga karena saya profesi saya sebagai guru dan guru honorer gitu, jadi sebetulnya cukup merasa terbantu gitu dengan adanya perekrutan P3K ini. Karena apa? Yang pertama mungkin kalau dari sisi kesejahteraan untuk guru honorer itu memang masih belum ideal lah istilahnya gitu ya. Nah, dengan adanya P3K ini memang cukup membantu kami gitu bagi para guru honorer, karena mungkin nanti untuk sistem penggajiannya yang pertama memang nominalnya jauh lebih besar, dan kemudian yang kedua mungkin insya Allah tidak akan telat gitu seperti honorer ya. Kalau honorer itu kita biasanya dirapel gitu si honornya tuh gitu. Jadi menurut saya mungkin ini udah kebijakan pemerintah yang terbaik gitu. Bukan berarti mungkin menghapus PNS atau menggantikannya dengan P3K gitu, karena ya kita baik P3K maupun PNS itu ya sama-sama ASN. Mungkin itu aja Teh. Mungkin dari Mbak Elwas ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan juga Teh Fani, terkait penghapusan formasi guru dari CPNS. Kalau menurut saya hampir sama dengan pandangan Teh Fani, karena P3K ini juga sebenarnya mempermudah guru-guru honorer untuk mencapai kesejahteraannya, terlebih untuk bagian penggajian ya. Walaupun kelemahannya juga untuk guru honorer yang mereka sudah berusia lanjut atau sudah berusia tua itu mengalami kesulitan dalam hal perekrutannya, karena tes-tesnya juga sangat menggunakan tes-tes yang sudah pada zaman sekarang ya. Lalu ini saya juga mengutip salah satu narasumber kami terdahulu bahwa salah satu kelebihan P3K ini dibanding CPNS ini kalau dari segi pandangan ekonomi karena dapat mengurangi beban pengeluaran negara juga, terlebih untuk dana pensiunnya seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya penghapusan formasi guru di CPNS ini negatif sih kalau menurut saya. Begitu Teh Vina. Terima kasih. Terima kasih Teh Elwas atas pandangannya.
Bapak Ibu yang lain. Oh, Kang Andri ini sudah open mic. Mangga kan? Langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Ibu Ane dan terima kasih kesempatannya Teh Fani dan Teh Elwas terkait mohon izin untuk mungkin pandangan pribadi ya dan juga mungkin bisa didiskusikan juga. Pertama terkait penghapusan CPNS dan dinaikannya P3K. Pertama untuk segi dari pandangan pragmatis dalam segi ekonomi kita bisa melihat mungkin secara gamblang ya. Jadi dana yang dikeluarkan untuk P3K itu tidak sebanyak dengan apa yang dikeluarkan oleh negara pada CPNS. Itu pertama sudah jelas itu menghemat anggaran ya. Di tengah mungkin ada problem terkait guru honorer yang mungkin sepanjang tahun itu tidak berkesudahan. Walaupun setelah ada P3K juga masih ada ya sekolah terbelakang, sekolah yang gurunya nggak digaji, tapi gurunya yang mencari pekerjaan sendiri untuk digaji gitu ya. Mungkin ini pengen membawa arahnya ke pandangnya lebih luas gitu. Karena kan aspek ini kan sebenarnya berkaitan dengan banyak hal gitu ya. Kemudian guru yang mungkin honorer yang tinggal di perkotaan tapi gajinya jauh gitu loh ya dan tidak mendapat honor dari mungkin nggak ada dari daerahnya juga gitu loh ya dan dari negara juga tidak ada. Dan kebetulan saya juga pernah waktu tahun 2017 itu kan 2018 itu pulang waktu itu pesan ojek online gitu loh ya, sambil cerita-cerita sama si tukang ojeknya, oh ternyata sama-sama guru gitu lah. Oh ternyata dia kita sambil cerita di tempat saya maka nggak cukup kalau hidup dari itu, tapi saya juga pengen ngajar gitu ya. Tapi saya nggak bisa hidup dari sana aja gitu loh ya. Dan ini juga masih susah gitu ya. Dan itu mungkin dari segi masalahnya gitu ya. Maksudnya kalau kita kaitkan dari aspek pendidikan secara filosofis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan itu kalau seandainya dicabut gitu loh, maka boleh dikatakan kehidupan atau peradaban sebuah negara itu berhenti gitu loh. Nah, karena kita pakai bahasa peradaban itu berasal dari kata adab gitu loh ya. Dan kalau kita cabut adabnya maka tidak ada lagi peradaban itu gitu loh. Maka sebenarnya pendidikan secara filosofis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara itu posisinya sangat vital sekali gitu loh. Maka sebagai orang yang mungkin kita dituntut untuk berpikir ilmiah, maka kita harus menempatkan yang paling penting itu juga mendapatkan porsi yang paling penting juga gitu loh. Ketika dia adalah jantung, maka dia harus dikasih makanan jantung, dia harus dikasih perhatian seperti layaknya jantung gitu loh. Dan dalam hal ini mungkin saya mungkin agak agak kurang setuju dengan penghapusan mungkin CPNS, tapi P3K sebenarnya juga jadi sebagian solusi. Tapi penghapusan CPNS itu sebenarnya menempatkan seolah-olah menempatkan porsi guru itu sebagai porsi buruh gitu loh ya. Padahal guru bukan porsinya porsi buruh gitu. Guru itu porsinya porsi yang sangat vital gitu loh ya. Dan walaupun sebenarnya sudah CPNS, sebenarnya kalau dihitung-hitung juga CPNS misalnya yang mungkin baru 5 tahun itu juga sebenarnya kapasitas dia membackup kehidupannya itu mungkin tidak sewah yang dibayangkan. Cuman aspek psikologis yang ditawarkan itu adalah dia mendapatkan rasa aman dari sistem pegawai negeri sipil yang disandangnya. Tapi dari aspek ekonomi, apakah dia termasuk kategori lebih dari cukup, itu sangat relatif gitu loh. Nah, jadi dalam segi ini secara filosofis dia tidak, saya pikir mungkin pendapat pribadi saya pendidikan belum mendapatkan tempatnya sebagai harus utama peradaban gitu loh ya. Dan kalau seandainya misalnya ada di peraturan presiden tahun 2009 kalau saya tidak salah ada pengarus utamaan gender ya kalau nggak salah. Nah, kalau menurut saya pendidikan itu harusnya mendapat pengaruh utama yang lebih super lagi sebelum pendidikan, apalagi buat kita yang negara yang berkembang gitu. Kita setiap kadang kita ngerasa pendidikan kadang lebih banyak kadang politisnya gitu loh. Kadang kita sebagai guru di bawah kita
tidak ngerti kenapa ini sistem begitu cepat berubahnya. Atas penelitian apa sih ini diterapkan dan gimana pola pengembangannya dan kenapa harus diubah secara ekstrim. Bahkan kita merasakan perubahan kurikulum mungkin setiap 5 tahun. Kadang kita sudah berganti atau berganti kebijakan apa segala macam gitu. Artinya pendidikan tidak mendapatkan juga porsi untuk ada kebebasannya, nggak ada gitu loh. Kenapa? Karena dia terikat dengan sistem politiknya, tapi dia nggak bisa menentukan kebijakannya sendiri gitu. Jadi secara filosofisnya pendidikan mungkin apakah itu dari segi ekonomi, saya pikir itu sudah pasti ya. Kalau dibandingkan sama yang disampaikan TL tadi soal guru di London, apakah di bawah sekolah ataupun di bawah negara, itu mungkin jauh ya. Kenapa? Karena guru kan harus ada persiapan gitu loh ya. Persiapan bahan ajar, mungkin persiapan psikologis, dan juga persiapan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Kita kan butuh juga mengembangkan mungkin skill-skill yang ada di dalam diri kita gitu. Mungkin kita butuh waktu atau kita butuh uang lebih untuk mendapatkan misalnya kalau kita di BK mungkin tren-tren isu psikologis terbaru yang terjadi di masa pandemi misalnya, atau tren-tren isu terbaru terkait perkembangan psikologis remaja di era misalnya era milenial, atau yang ada yang nyebut misalnya di generasi strawberry misalnya kayak begitu. Nah, saya pikir itu kita butuh itu. Kemudian belum lagi guru itu kalau pendapat saya pribadi tidak boleh berhenti membaca gitu ya. Karena ketika kita berhenti membaca maka dunia berhenti gitu loh. Kenapa? Karena dunia setiap hari berkembang. Tapi ketika kita berhenti membaca maka artinya pola perkembangan otak kita terhadap menyesuaikan dengan informasi, dengan perkembangan dunia di hari itu, maka berhenti gitu loh ya. Nah, berarti guru harusnya juga ada mungkin alokasi khusus ya buat beli buku. Sementara buku itu mahal gitu ya. Buku, apalagi kita kalau belinya di Amazon gitu loh ya. Mana segitulah mungkin standar bukunya gitu loh ya. Itu saya mungkin sebenarnya lebih curhat kayaknya ya. Iya. Karena mungkin pengalaman pribadi banget, Kang Andrea, ketemu sama guru yang sini, honorer, aduh ya Allah, betul. Ketemu sama guru yang waktu itu kebetulan jadi ojek online. Ini guru loh gitu lah. Tapi dia nggak permasalahkan dengan begitulah gitu gajinya gitu. Tapi tetap dia masih nggak mau melepaskan titel gurunya itu gitu. Itu salah satu mungkin dalam kehidupan dia mungkin jadi paradoks gitu ya. Tapi kok bisa ya Mas? Ini bakalan dibiarkan kita ada jutaan guru bakalan mati seperti itu gitu loh. Tinggal menunggu mati gitu lah ibaratnya kasarnya gitu ya. Oke, demikian curhatan dari Papa Dede. Terima kasih. Terima Kak Andri. Ya, mungkin kalau berbicara tentang profesi guru kan karena di sini juga teman-teman Akang Teteh Bapak Ibu juga sebagian besar kan berprofesi sebagai guru ya gitu. Pasti sudah tahu ataupun pernah merasakan ya asam garam manis pahitnya menjadi seorang guru. Mungkin ada Pak Asep Mimbar juga nih mungkin kan ya yang maksudnya yang jam terbangnya juga udah lebih senior gitu kan daripada kita. Sedangkan mungkin bagi saya hanya baru 6 tahun gitu ya menjadi seorang guru gitu, menjadi seorang guru honorer gitu. Jadi kayaknya ya kalau misalnya dikatakan ya sejahtera ya enggak juga, tapi kalau dikatakan mengeluh juga kayak nggak pantas gitu ya maksudnya. Karena mungkin masih banyak lah Bapak Ibu atau Akang Teteh yang terbangnya lebih jauh daripada saya gitu seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu nih ada yang mau berkomentar lagi atau mau curhat lagi nih terkait gimana sih gitu kita kan menjadi seorang guru juga gitu. Mungkin dari Bu Siti Feti bisa berbagi, Bu. Mungkin Bu Siti Feti juga nih jam terbangnya kayaknya sudah lebih panjang, lebih lama gitu. Gimana, Bu? Baik Teh Pani, hatur nuhun. Curhatan dari Papa Dede ya. Ya alhamdulillah saya dari 2004 setelah lulus kuliah, alhamdulillah sih sampai sekarang gitu ya mengajar yang ini kan temanya itu persiapan menjadi seorang guru ya Teh Fani. Nah, memang betul-betul saya juga pernah mengalami menjadi seorang guru honorer yang gajinya hanya 100.000 itu waktu itu pertama kali ngajar gitu. Tapi
bukan itu yang saya lihat, bukan materi yang pertama saya lihat, tapi yang pertama saya lihat adalah bagaimana saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengajar. Karena untuk bisa mendapatkan pengalaman itu kan sulit juga ya untuk bisa didapat gitu kalau tidak ada yang menerima gitu. Nah dari situlah, tapi dengan honor yang segitu, ketika kita melakukan eksistensi kita dalam mengajar, itu imbalannya akan lebih gitu dari itu gitu ya. Nah alhamdulillah setelah kita punya pengalaman, yang awalnya hanya gaji 100 naik jadi 200, 300, bahkan ketika ketika ada seleksi, saya juga pernah ngajar di SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur, dan alhamdulillah berawal dari pengalaman itulah saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa diterima di Al-Azhar, karena yang didahulukan adalah yang punya pengalaman terlebih dahulu, yang lolos tes itu gitu ya. Luar biasa ya Kang Andri, tes di Al-Azhar itu lebih-lebih dari PNS gitu. Cuman hanya sebentar, dan alhamdulillah ketika saya di Al-Azhar mencoba untuk ikutan seleksi CPNS hanya 8 bulan dan masih kontrak pada saat itu, meskipun sembunyi-sembunyi ikutan tesnya gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan yang terbaik. Akhirnya saya lolos CPNS 2009 dan ditempatkan di pelosok gitu. Ditempatkan di daerah lumayan jauh dari keramaian gitu ya, kondisi fisik dari sekolahnya juga jauh dari kata ya lumayan perjuangan itulah pada saat saya pertama kali ditempatkan. Tapi ketika kita menunjukkan dimanapun kita berada, ketika kita bisa menunjukkan keberadaan kita, menunjukkan loyalitas kita menjadi seorang pengajar, insya Allah tidak akan hilang dari pandangan orang gitu. Kita akan diakui keberadaannya, kita akan dilihat hasil kerja kita gitu. Dan alhamdulillah ketika hanya 2,5 tahun di di SMP Takokak waktu itu, dan mutasi ke SMKN PP Cianjur, alhamdulillah juga. Untuk kenapa saya pindah ke SMK, karena cenderung untuk bisa pengembangan diri di apalagi di daerah pelosok itu untuk guru BK itu nggak begitu bisa berkembang dengan baik gitu ya, karena kalau di daerah meskipun memang banyak permasalahan yang kompleks, tapi untuk di tingkat SMP untuk jenjang karir dan juga jenjang pengembangan dirinya nggak begitu bisa tereksplor gitu, sehingga tidak begitu banyak tantangan yang bisa dihadapi. Nah akhirnya saya pindah ke SMK dan alhamdulillah di sini bisa bisa berkembang gitu ya setelah di SMK ini. Karena kalau di SMP itu untuk guru BK nggak begitu banyak kalau di Cianjur gitu ya dulu. Tapi kalau SMA SMK alhamdulillah sekarang di SMA SMK itu yang paling rajin untuk kegiatan MGBK itu adalah SMA SMK gitu. Di MGMP itu yang paling rajin adalah MGBK gitu. Di samping untuk orientasi karir dari perguruan tinggi, ada juga kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh MGBK di Kabupaten Cianjur ini gitu, dan alhamdulillah bisa berkembang dengan baik sehingga potensi kita bisa tereksplor juga gitu ya. Jadi intinya ketika kita menjadi seorang guru gitu ya, kalau misalkan yang pasti kalau belum punya pengalaman yang saya alami gitu ya, ingin mendapatkan honor yang besar itu sulit gitu. Tapi kalau misalkan udah punya pengalaman, insya Allah itu akan mengikuti gitu intinya. Dan sesuai dengan hasil dari kerja kita juga gitu. Seperti itu mungkin Tefan. Ya, hatur nuhun Bu Fetty. Jadi memang betul ya untuk menjadi guru atau profesi guru itu sebetulnya kita juga tidak bisa begitu pilih-pilih gitu ya Bu ya. Jadi
di mana ada kesempatan, memang kita harus mengambil kesempatan itu sebagai pengalaman. Nah, seperti itu. Mungkin agak berbeda dengan dengan generasi sekarang, mungkin yang saya lihat juga lebih terlalu punten teu kaangkat. pilih-pilih. Bu Fetty punten belum ke mute. Nah, ya. Mungkin ada lagi yang lainnya, Akang Teteh atau Mbak Elwas? Apakah terpantau sudah masuk room? Mohon maaf sebelumnya, ini narasumbernya kan tidak bisa menghubungi secara langsung, harus ke apa ya namanya, kayak sekretarisnya gitu. Tapi ternyata belum ada balasan dari sekretarisnya. Jadi kalau misalkan hari ini tidak jadi, kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang lagi sibuk ya, jabat ya. Iya. Ya, mungkin kalau bisa dihadirkan luar biasa ya, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih aktual ya tentang rekrutmen guru sekarang ini. Karena saya juga kan suka tahunya tuh tiba-tiba, oh ada gini ya, oh gitu ya, kan mungkin saya sendiri tidak begitu banyak mengikuti gitu. Ya memang mungkin ya dari setiap perubahan pasti ada masa transisi gitu, pasti ada respon-respon yang yang pro kontra gitu ya, pasti akan ada diskusi-diskusi gitu. Nah, memang kita perlu mengikuti itu supaya ya bagi teman-teman dalam posisi yang akan memasuki dunia itu menjadi lebih tahu bagaimana mempersiapkan diri. Bagi teman-teman yang sudah ada, maksudnya sudah di dalam profesi guru, ini juga merupakan suatu informasi ya yang perlu diketahui, karena biasanya di setiap peraturan itu juga berimbas gitu ya kepada guru-guru yang sebelumnya. Mungkin bisa jadi di dalam pengaturan tentang meritokrasinya ya, seperti tadi dijelaskan oleh Stefan. Meritokrasinya, mungkin juga di sisi-sisi administrasi dan lain sebagainya. Ya, silakan teman-teman kalau tadi membandingkan ya antara di Turki, di Finlandia, ya, kemudian di Indonesia, di mana sisi kesamaannya, di mana mungkin perbedaannya. Kalau berbeda sih, kita juga tidak bisa mengharuskan ada satu kesamaan gitu ya, atau kita tidak berharap ada satu kesamaan. Tetapi di antara perbedaan itu, nah tentu ini ada sesuatu hal yang disesuaikan dengan konteksnya di Indonesia, di Turki, atau di Finlandia gitu ya. Walaupun mungkin juga ada sisi-sisi yang menjadi kelemahannya. Artinya kita bukan artinya kita suatu saat kalau teman-teman itu akan menjadi pengambil kebijakan tentang hal itu. Namun ini sebagai sesuatu yang harus disadari oleh kita bahwa kita juga satu saat akan ada satu saat ya sudah ada di lingkaran itu gitu, sehingga setiap perkembangannya gitu ya, sesuatu yang baru itu perlu kita pahami. Mangga silakan dilanjutkan lagi diskusinya, saya menyela saja Pak. Ya, atur nuhun Ibu. Mungkin yang lain Akang Teteh ada yang mau bertanya kembali atau mau berkomentar kembali, boleh. Ya. Atau sharing mungkin ya di pengalaman di sekolahnya seperti apa gitu ya. Seperti misalnya kan P3K itu diutamakan atau diutamakan atau saya kurang tahu pasti ya, itu bagi guru-guru yang sudah bekerja secara sukarela ya. Untuk guru induk Ibu, biasanya memang gurunya itu harus tercatat di Dapodik sekolah. Persyaratannya itu ya, jadi misalnya kalau
guru baru, nah biasanya kan belum tercatat di Dapodik, nah itu tidak bisa mengikuti Ibu. Jadi memang salah satu persyaratannya itu harus tercatat di Dapodik sekolah. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin ini bisa dibahas ya. Jadi sudah terdaftar dulu kan, ya, baru itu diajukan untuk guru P3K. Artinya sekarang tidak ada seleksi yang ini ya, seleksi yang artinya fresh gitu ya. Seorang lulusan belum bekerja atau belum tercatat di Dapodik, itu tidak boleh ikut P3K. Tidak bisa, Ibu. Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Iya, jadi kalau begitu mungkin sekolah juga kan sekarang harus mulai berpikir untuk rekrutmennya ya, tidak asal tidak asal merasa kekurangan guru gitu, lalu siapapun mungkin bisa diterima. Ya, satu saat kayaknya sekolah sendiri ikut melakukan seleksi ya. Walaupun sekarang sudah terjadi belum? Kalau belum Bu. Nah, untuk masuk Dapodik juga itu peraturannya berbeda-beda Bu. Jadi kebijakannya tuh berubah-ubah gitu. Kadang ada yang memang kalau misalnya waktu saya masuk ke sekolah negeri itu harus minimal 2 tahun Bu. Minimal 2 tahun baru bisa diajukan masuk ke Dapodik. Nah, kalau untuk kebijakan yang sekarang itu tidak perlu harus menunggu 2 tahun mengajar. Kalau tidak perlu. Sekarang. Tetapi didaftarkan lewat sekolah tersebut lewat, gitu ya. Lewat operator sekolah. Nah, berarti sekarang gimana tuh? Apakah sekolah itu sekarang perlu melakukan rekrutmen awal gitu ya? Sebelum ada jaminan seseorang juga bisa masuk P3K atau tidak, karena itu kan akan kembali kepada pribadinya ya, kepada orang tersebut. Tetapi sebagai rekrutmen awal gitu, kira-kira sekolah gimana gitu ya mestinya sekarang gitu? Karena memasukkan ke Dapodik itu bukan hanya sekedar, mungkin ya menurut saya tidak hanya sekedar bahwa seseorang hadir di sekolah lalu dimasukkan gitu ya. Nah, gimana nih sekarang menurut teman-teman, apakah sekolah perlu melakukan seleksi awal gitu atau bagaimana? Enggak, silakan ditanggapi sama yang lainnya juga. Ini ada yang raise hand, ada Bu Wiwi, ada Mbak Elwas, dan Bu Siti Feti. Yang tadi awal raise hand itu Ibu Wiwi. Mangga, Bu. Ya, nuhun teh. Ini mungkin tadinya saya mau komentarin yang P3K lulus gitu kan, tapi memang S1-nya itu non kependidikan. Tadinya mau komentarin itu tuh Bu. Tapi tadi pertanyaan Ibu seperti itu, mungkin ini pengalaman di sekolah saya. Jadi pas P3K kemarin itu ada beberapa guru yang tadi Teh Fani bilang tidak perlu 2 tahun, ternyata ya untuk masuk Dapodik gitu. Tapi di sekolah saya itu ada guru yang hampir 6 apa 8 orang gitu. Itu tidak masuk Dapodik. Jadi ini kemarin itu, jadi kalau di KCD 9, kebetulan Kabupaten Indramayu itu maksudnya KCD 9, Bu. Itu memang ada masalah apa gitu, saya juga kurang begitu ini. Yang sebetulnya yang bermasalah itu salah satu SMK gitu kan, tapi imbasnya itu semua SMK gitu, yang akhirnya ada beberapa guru honorer yang tidak bisa didaftarkan Dapodik, dan akhirnya gitu sekarang itu mereka itu imbasnya itu mereka akan didepak Bu dari sekolah. Apa ya istilahnya ya? Kalau mengundurkan diri kan juga kasihan juga gitu Bu mereka ya gitu. Tapi kalaupun enggak, posisi mereka itu sudah tergantikan dengan teman-teman yang sudah lulus P3K gitu Bu. Ya berarti yang lulus P3K itu awalnya bukan dari sekolah tersebut gitu. Betul. Betul. Jadi nah ini juga ada ramai juga Bu diperbincangkan di teman-teman P3K itu. Ini kan yang kemarin itu tuh gelombang kedua ya Tevani ya. Nah kalau gelombang 1 itu dikhususkan untuk yang Dapodiknya di sekolah. Biasanya tuh teman-teman yang memang honorer di SMK negeri
itu yang diutamakan. Nah, kalau yang di tahap kedua ini itu teman-teman yang honorer di swasta itu diperbolehkan. Dan akhirnya yang di tahap 2 ini Bu, rata-rata yang lolos itu adalah teman-teman yang dari swasta. Karena mempunyai sertifikasi. Ya, karena di swasta itu untuk didaftarkan Dapodik itu cepat satu. Kemudian didaftarkan sertifikasinya pun cepat, Bu. Cepat. Betul. Bahkan kalau mungkin karena tanda tangan yayasan kali ya Bu ya, kayak masa kerja kan sebetulnya 5 tahun gitu. Tapi kalau di swasta itu bisa dibuat lah dia baru masuk misalnya. Betul. Dibuat biar cepat dan biar si guru nih betah gitu di yayasan itu. Akhirnya diusulkan tidak ada yang tidak fair ya, ada yang betul Bu, betul Bu. Itu polemiknya Bu antara itu makanya rame Bu, antara calon yang awalnya dari swasta yang punya kesempatan ikut sertifikasinya jauh lebih awal. Betul. Ya, dan itu mungkin pengaturan secara internal di swasta tersebut ya. Betul. Sementara yang mereka sudah lama di negeri dengan aturan sertifikasinya dengan antriannya yang panjang, nah ketika masuk ke Dapodik terganjal oleh belum sempatnya sertifikasi ya. Iya, ada yang tidak fair ya menurut saya ya di sini ya. Betul Bu, karena yang punya sertifikasi itu mereka ada nilai afirmasinya Bu. Betul. Jadi yang sudah sertifikasi itu dapat nilai sempurna Bu untuk teknisnya. Iya. Jadi seolah-olah sudah jadi jaminan gitu kan ya. Tiket Bu itu. Tapi betul ya. Saya tuh dulu pada saat sertifikasi itu dalam bentuk PLPG ya dulu ada calon-calon yang misalnya dihitung ya dari ijazahnya. Jadi dari ijazahnya beberapa bulan kemudian dia ikut sertifikasi. Tapi di pengalaman mengajar itu sudah diakui oleh yayasan sudah 5 tahun bekerja. Nah, logikanya ketika dia jadi mahasiswa sudah langsung diterima kan? Gitu. Sehingga penerimaan itu tidak bersyarat S1. Jadi bersyarat SMA. Kan gitu. Ya, bersyarat SMA dari sisi kualifikasinya. Dan itu memang Masya Allah, subhanallah, banyak ditemukan itu. Jadi di satu sisi cerdas gitu ya mensiasati aturan tersebut ya, iya kan, cerdas mensiasati aturan tersebut. Tetapi kan kalau waktu itu di PLPG sendiri harus bisa melihat kapan tahun ijazahnya kan gitu, semestinya tahun lulusnya kemudian plus 5 tahun kan gitu ya, plus 5 tahun bekerja baru bisa disertifikasi, baru bisa ikut sertifikasi begitu. Nah betul terjadi yang seperti itu. Jadi di tahun lulusnya itu dia sudah ikut sertifikasi di tahun lulusnya ya, tapi sudah ada keterangan bekerja yang 5 tahun itu. Nah, kalau ini tidak dihitung kan seolah-olah oh iya sudah bekerja lebih dari 5 tahun, iya kan gitu ya, sudah sarjana, iya kan gitu. Tapi kan hubungan antara sudah sarjana dan lama bekerja itu ya bisa telusuri kalau seseorang itu kadang-kadang ada yang ini tidak logisnya, oh berarti masih SMA dia udah bekerja gitu kan, ada yang seperti itu. Tapi gimana ya kalau menurut saya ini ada ketidakadilan gitu ya, ketidakadilan. Dan waktu itu juga saya sempat mendengar dia lulus gitu, tapi memang tidak diterima di sekolahnya ya, dilemparlah ke sekolah-sekolah yang lain. Dan saya juga mendengar salah satunya ada yang ke Indramayu gitu, tapi saya tidak tahu loh kok bisa ya, kata saya padahal katanya dia tidak memilih di situ, di tempat yang ditempatkan gitu. Tetapi pengumumannya ya ditempatkan di situ. Ya, ini gimana, sampai di mana
perjalanan diskusinya tentang hal ini, Teh? Ya, kalau di sekolah saya sih ya ini Bu, jadi teman-teman yang P3 kan menunggu SK kan Bu. Nah, yang tidak masuk ini kayak ada tekanan gitu loh Bu, gimana sih untuk mengundurkan diri gitu Bu, karena kalau dikeluarkan juga kan nggak mungkin gitu. Cuman kemarin bahasa dari KCD itu ya agak keras gitu ya, silahkan untuk dikeluarkan gitu ke kepala sekolah. Tapi kan kepala sekolah juga nggak enakan atau gimana mungkin ya Bu gitu. Akhirnya seakan-akan mengundurkan diri, tapi kalau saya sih ngelihat teman-teman kayaknya jangan ngundurin diri, biar pusing. Habis kasihan juga Bu, bingung gitu. Terus penghitungan ini juga Bu, penghitungan jumlah guru yang diterima itu kan sebetulnya berdasarkan jumlah jam gitu Bu. Nah, dulu jumlah jam itu kan 24 jam. Nah, sekarang ini ada kebijakan baru di Provinsi Jawa Barat itu 32 jam Bu. Akhirnya jadi rasionya semakin kecil ya? Iya, malah misalnya butuhnya 8 gitu. Butuhnya sih sebenarnya 6, tapi karena hitungannya 24 misalnya jadi 8 orang. Itu akhirnya kan makanya bingung, loh ini kayaknya kebanyakan kita nge-hire katanya gitu. Kemarin yang sekarang 32 ya? Iya, sekarang tuh 32. Kalau yang untuk sertifikasi memang 24, tapi karena ada tunjangan TPP tuh Bu, yang di PNS-nya tuh jadi harus 32 gitu. Nah, ini juga polemik lagi karena ternyata setelah dihitung itu misalnya jumlah guru yang harusnya misalnya cuma 6, tapi karena DSO ya namanya tuh yang daftar guru kebutuhan. Daftar kebutuhan gurunya itu misalnya 8 gitu. Akhirnya muncul di Dapodik itu 8 muncul di P3K kemarin itu 8. Nah, akhirnya ya itu Bu, kayak numpuk-numpuk gitu kan, banyak orang setelah 8 dianggap kelebihan gitu. Berlebihan gitu. Belum lagi ini yang honor yang nggak masuk ini masih ada gitu, belum resign gitu. Jadi Bu, yang lucunya lagi nih, tuh saya jumlah siswa itu 1.300 sekian Bu. Guru BK itu PNS itu cuma saya sendiri. Saya itu butuh 6 7 apa 8 gitu kan kalau dihitung 150 tuh Bu. Nah, yang kemarin tahap 1, alhamdulillah teman yang satu sekolah itu dia lolos Bu seleksi gitu, dia masuk di tahap 1. Nah, saya kan perlu kurang lebih 5 di sekolah tersebut ya. Ya, di sekolah saya gitu. Nah, saya kan perlu 5 lagi nih Bu. Karena 7 gitu dianggapnya saya sudah ada 1 tambah yang ini kan tahap 1 ada 1 lagi, jadi butuh 5 lagi Bu. Ini sempat-sempatnya kepala sekolah berpikir udahlah guru yang nggak dapat jam itu disuruh jadi guru BK. Kembali lagi ke yang dulu ya. Sampai satu gini. Sedangkan di saya tuh ada 2 guru honor BK yang memang nggak masuk Dapodik Bu gitu, dan jadi nggak ikut gitu. Tidak masuknya akhirnya saya gini, saya kenapa Bu? Tidak masuknya karena ya itu karena ada polemik yang harus 2 tahun itu gitu Bu, terus entah juga kenapa tuh harusnya kan bisa masuk Dapodik, ternyata nggak masuk gitu karena memang baru sih Bu, baru setahun 2 tahun ini yang 2 orang tuh gitu. Itu cuman kalau misalnya yang 6 orang gitu, mana itu tuh Bu gurunya tuh guru TKR, sarjana teknik semua jadi guru BK. Jadi sekarang nggak apa-apa Bu Wewek kan menghandle siswa laki-laki. Ya sebenarnya kalau nggak apa-apanya sih nggak apa-apa gitu, kalau ngeliat kasihan gitu ya Bu ya gitu. Cuman saya tuh ngebayangin ya Allah gimana ngajarinnya gitu kan Bu. Nah ketika dia misalnya ya taruhlah ini seperti kembali ke masa lalu ya. Nah ketika ada seorang yang jam kerjanya kurang itu ditambah dengan jam BK. Jadi dia tetap sebagai guru TKR, kekurangan jamnya diisi di BK, begitu? Atau otomatis dipindahkan ke BK semuanya? Kayaknya otomatis Bu, karena nggak dapet jam sama sekali Bu di TKR-nya, gitu. Karena yang di TKR-nya aja 8 orang ini sebetulnya kan dari tahap 2 itu udah berlebihan gitu Bu. Iya.
Memangnya ini di transisi itu, jadi kan ketika kebijakan-kebijakan rasio itu sudah mulai diturunkan, ya ibaratnya tadi kan tuntutan jam kerja itu dari 24 menjadi 32. Iya. Nah, itu kan berarti rasio guru dengan dengan jam kerjanya itu semakin besar apa semakin kecil sih istilahnya ya. Gurunya kan menjadi semakin berkurang lah gitu ya. Gurunya semakin berkurang karena jamnya semakin banyak kan begitu. Jam kerjanya ya semakin banyak. Nah, sementara kan di sekolah kan sudah ada sekian guru. Ya. Nah, jadi guru yang kekurangan ini karena gini ya, saya tidak tahu ya kalau di SMA atau di SMK jam mengajar itu yang tuntutannya 32 jam itu benar-benar harus diisi oleh jam mengajarnya saja atau ada aktivitas lain gitu yang ekivalen dengan 32 jam. Kalau menjabat tugas tambahan tertentu dikurangin Bu, misalnya Wakasek itu 12 jam. Kemudian kepala perpustakaan itu juga sama 12 jam. Kemudian kalau wali kelas itu 2 jam, wali kelas BKK sama kaprok itu, kalau kaprok itu 6 jam kalau nggak salah tuh. Yang nggak ada tuh koordinator BK Bu, itu belum masuk. Betul, jadi dulu itu waktu POPBK diluncurkan, itu sempat ibu-ibu itu, yang nggak ibu-ibu sih, bapak-bapak juga. Semua waktu ya, pas di M4TK itu kita bukan protes ibu, maksudnya Pak ini tuh kita nggak dapat loh Pak. Iya. Kenapa kalau yang lain itu dapat gitu? Bukan sebagai tugas tambahan ya? Iya gitu. Iya. Nah nanti jangan jadi guru BK jadi tugas tambahan dong. Bukan guru BK-nya Bu, koordinator BK-nya. Iya, koordinatornya. Kalau sekarang misalnya karena banyak guru yang kekurangan lagi jamnya gitu kan, jangan sampai nanti Ibu tambahan kan gitu ya. Kasihan Bu siswanya. Karena kenapa saya bilang gitu? Sekarang itu kan di SMK itu karena kita kekurangan guru Bu, jadi kita rekrut guru itu latar belakangnya bukan ke pendidikan, yang non aja semua masuk Bu. Pokoknya kayak TKJ gitu, yang penting sarjana komputer gitu, atau misalnya yang TKR itu nggak apa-apa lah, sarjana teknik juga gitu. Tekniknya teknik apa aja gitu, yang penting teknik atau sarjana teknik industri gitu ya. Itu masuknya malah di TKJ, padahal kalau dilihat di itunya tuh masuknya harusnya ke elektro gitu Bu. Nah itu penanganan ke siswanya juga karena bukan ke pendidikan tuh beda lah Bu gitu, caranya nanganin anaknya gitu. Ketika siswa ngajar di kelasnya juga style gayanya tuh nggak bisa ya udah gitu, nggak ada tuh giroh atau semangat untuk gini loh nak gitu, ngerti tuh nggak ada tuh Bu gitu. Kadang kasihan lihat anak-anak tuh, apalagi kalau misalnya mata pelajaran yang praktek-praktek itu kan, jadi mereka tuh kayaknya nganggapnya gampang-gampang gitu bisa, tapi kan anak kadang butuh kayak butuh figur gitu, ketika mencontohkan yang begitu-begitu kurang gitu loh Bu, jadi kurang greget gitu. Nah itu kan dilakukan seperti itu karena kan ada PPG yang yang PPG yang calonnya itu kan tidak mempersyaratkan dari pendidikan kan begitu kan. Nah jadi di situ ya itu juga kan sudah menjadi satu problematika tersendiri ya, ketika dia belum PPG kan gitu ya, maksudnya belum sertifikasi, belum mendapat pendidikan profesi, tetapi karena kondisi kekurangan direkrut dengan cara seperti itu. Nah dan juga semoga ya kalau seandainya di PPG-nya dia berhasil kan bisa mengubah kinerjanya gitu ya sebagai seorang pendidik. Tapi kan ya kita mempertanyakan gitu, apakah PPG yang sekian bulan itu
bisa sama tidak dengan seseorang yang menempuh pendidikan selama 4 tahun kan dalam program pendidikan gitu. Nah, ya, jadi kayaknya di SMK lebih complicated gitu ya persoalannya ya, karena tadi kan keahliannya ya yang ya mungkin bukan tidak memperhatikan, sudah mentolerir ketika dia bukan lulusan dari pendidikan, ya, ya. Nah, ya mungkin ini ya menimbulkan gitu ya apa isu-isu gitu ya yang kita mampunya hanya sampai bisa mendiskusikannya gitu ya. Iya kan tadi antara rasio jam mengajar dengan jumlah guru, kemudian rekrutmen guru yang datang yang yang sekarang berarti rekrutmen awal guru itu kan ada di sekolah ya, begitu nggak teman-teman? Ada di sekolah kan? Iya Bu, tapi sekarang karena ada P3K ini sama sekali dilarang Bu, nggak boleh. Oh jadi tidak belum lagi ada sekarang. Lagi gitu. Oh karena tadi kan ke persoalan di Dapodiknya, ya kan satu sisi guru harus terdaftar di Dapodik, ya. Namun kan ada guru yang katakanlah guru import ya gitu ya, yang awalnya tidak diketahui dari awalnya, tapi itu kan ya mau tidak mau suka tidak suka sudah ditempatkan di situ. Nah kemudian ada guru-guru yang tadi kan sudah mengajar di situ, namun secara aturan di Dapodiknya menjadi terhambat juga kan gitu ya, karena perbedaan aturan-aturan tersebut gitu. Ya, ini memang mungkin ya sepertinya fenomena-fenomena ini mungkin juga dicatat gitu loh ya dari sisi persoalannya, sehingga mungkin ini karena suatu proses yang sedang berjalan sepertinya, atau kita berharap gitu ya ini tuh menjadi sesuatu yang menjadi kebijakan yang berkeadilan gitu ya. Jadi jangan sampai seperti tadi kan, karena ada upaya-upaya dari swasta, kenapa ya dia itu misalnya harusnya balik lagi ke sekolahnya saja kan, ke 3K-nya ya, kenapa harus dilempar ke sekolah lain ya, yang dari swasta itu? Katanya ada wacana seperti itu Bu. Jadi modelnya kayak DPK. Kalau ini kan banyak juga nih Bu kepala sekolah yang PNS, tapi dia mengkepalai sekolah-sekolah swasta kan banyak Bu. Nah ini katanya sih kemarin soalnya juga sebagai kepala sekolah, bukan guru. Kepala sekolah nah ini ada wacana katanya nanti yang P3K dari swasta itu dikembalikan lagi ke sekolah swastanya gitu Bu. Jadi kayak DPK mungkin ya, teman ininya jabatannya tetap guru gitu, karena khawatir yang teman-teman yang honorer di negerinya ini terbuang gitu atau tersisih. Tapi saya juga kurang tahu ini bakalan jadi atau enggak. Kemarin sempat ketemu sama kepala yayasan salah satu guru di salah satu sekolah swasta di Indramayu, beliau berceritanya seperti itu. Karena ya itu dianya juga merasa kehilangan Bu gitu. Saya nggak ada guru lagi, katanya semua guru saya diambil, bahasa gitu diambil. Nah terus di saya gimana? Jadi sweet aja tau Pak, saya gini, sweet aja Pak. Nanti dibantu lagi untuk sertifikasinya. Nggak selesai Bu nanti kalau Bu Wiwit, punten interupsi terlebih dahulu. Ini ada 2 rekan kita juga yang sudah raise hand. Mangga, ada Mbak Elwas, mangga Mbak. Iya, terima kasih Teh Fani atas kesempatannya. Ini mungkin mau
menyampaikan perspektif yang berbeda yang dari disampaikan Bu Wiwi bahwa tadi seorang guru swasta yang bisa mendaftar P3K, dapat dapodik dan dapat sertifikasi. Ini kalau dari sepemahaman saya, sepengalaman dan dari cerita dari orang-orang terdekat saya yang berprofesi sebagai guru, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini malah kebalikannya. Seorang fresh graduate kayak misalkan saya, ini baru lulus S1 pendidikan guru, lalu untuk melanjutkan untuk menjadi guru itu masuk sekolah negeri itu malah sangat amat susah sekali, kecuali dalam tanda kutip mereka punya kenalan orang dalam, seperti itu. Nah, sedangkan untuk guru-guru yang mendaftar di swasta, itu tidak semua sekolah swasta bisa untuk mendaftarkan ke Dapodik. Jadi, meskipun kalau di dalam hal upah lebih layak di swasta, tapi untuk jangka panjangnya kalau di swasta itu karirnya ya stuck di situ aja, dia nggak bakal bisa jadi apa-apa lagi karena dari mayoritas sekolah swasta di sana itu nggak bisa mendaftarkan gurunya ke Dapodik. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada perbedaan juga kalau di sekolahnya Bu Wiwik itu kan kekurangan guru BK, jadi ada dari guru dari mata pelajaran lain dimasukkan ke guru BK. Nah, ini dari berdasarkan pengalaman ibu saya sendiri, kebetulan beliau adalah guru BK di salah satu SMP negeri. Nah, ini secara kebetulan itu semua guru BK-nya itu PNS, ada 5 orang guru BK, semuanya PNS, dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di POP, sesuai dengan jumlah siswanya. Nah, karena kelebihan guru, ya bisa dikatakan itu termasuk pas dan lebih. Nah, sedangkan di beberapa mata pelajaran lain ini nggak ada gurunya sama sekali, kayak misalkan prakarya ini tidak ada gurunya karena dulu gurunya yang PNS itu meninggal dunia. Jadi guru BK yang 5 orang ini diminta untuk mengajar ke mata pelajaran lain. Sedangkan kalau misalkan dari guru sekolah negeri ini, mereka mau merekrut guru baru juga susah karena yang pertama mereka nggak bisa memberi upah yang layak, dan yang kedua itu juga memang di sana itu susah gitu untuk merekrut guru baru yang notabene mereka bukan seorang PNS atau P3K. Seperti itu kalau dari di Jawa Timur sama di Jawa Tengah. Ini juga berlaku saat saya PPL dulu. Guru BK-nya juga bercerita bahwa di sekolah ini sebenarnya kekurangan guru, beberapa mata pelajaran dan guru BK itu kekurangan, namun mereka tidak bisa merekrut guru baru kecuali guru PNS. Nah, ya karena itu sekolah nggak berani untuk memberikan upah. Sedangkan akhirnya untuk fresh graduate kayak saya dan teman-teman ini memilih untuk ke swasta terlebih dahulu, meskipun untuk jenjang karirnya bisa dikatakan akan mandek di situ saja. Ya, terima kasih. Telos, kalau di sana siswa bayaran nggak? Nah, maksudnya Bu? Bayaran SPP gitu ada nggak? Kalau di sekolah negerinya? Kalau di SMP ibu saya nggak ada kebetulan, tapi kalau di SMA saya dulu ada sih SPP, tapi kurang tahu kalau sekarang ya Ibu. Ya, kalau di Jawa Barat itu kan kita semua gratis, jadi nggak ada bayaran gitu. Tahun 2 tahun terakhir ya kalau nggak salah tuh SPP tuh nggak ada ditiadakan. Gitu. Iya, bukan gratis Bu, mungkin harus diluruskan, itu tuh disubsidi oleh pemerintah lewat POPD itu, yang dimana biasanya kalau kita memungut SPP itu tertinggi itu biasanya maksimal itu 300.000. Oh, kalau di saya bahasanya gratis, Stefani. Maaf, bukan masalah ini. Itu memang harus diluruskan. Kalau di sini itu bahasanya gratis, memang tidak dipungut biaya pun sama sekali nggak ada. Jadi betul-betul sama kecuali ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak dihandle oleh bos gitu. Misalnya kayak kemah gitu atau kunjungan industri atau apa, tapi itu berdasarkan kesepakatan dengan komite gitu. Jadi kalau tadi ceritanya TLWAS bahasanya tidak bisa mengambil atau tidak bisa rekrutmen guru gitu, mungkin arahnya pasti ke sana gitu Teh. Jadi karena sekolah itu tidak punya istilahnya kuasa untuk menggajinya gitu, memberikan kompensasinya gitu. Karena kalau ya bos juga kan soalnya gini, kalau di sini kayak di Indramayu aja gitu, untuk SD aja gitu, misalnya dia kan itu sama sekali ya nggak ada gaji atau kompensasi untuk guru honornya gitu. Kalaupun ada itu nunggu bos, karena gratis itu loh dari nggak ada bayaran apapun kecuali buku gitu, seragam yang memang itu ada rapat dulu lah dengan komite dan sebagainya gitu. Kalau biaya sekolah itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya memang di SMP di TLWAS di sana memang nggak ada, saya
arahnya pasti karena tidak mengut gitu dari siswa gitu. Nah, kita juga begitu di SMK, nggak boleh ngambil guru honor karena ada dulu mah kalau waktu kita masih mungut ke siswa itu kita bebas bayar gitu ya, gaji gurunya tuh bebas gitu. Bebas itu tuh artinya itu uang yang kita dapatkan dari siswa dikelola oleh sekolah gitu. Tapi kalau sekarang semua guru itu tidak ada yang digaji oleh sekolah atau komite. Semuanya digaji oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan yaitu ada yang honor provinsi istilahnya tuh dengan honor BOPD gitu. Nilainya sama gitu. Ya, sebetulnya mungkin itu sih Telwas. Untuk yang memang karena di Jawa Barat sekarang kan memang kita sekarang sudah tidak ada pemungutan iuran atau bayaran sekolah. Nah, itu tuh kan digantikannya oleh si BOPD itu. Jadi kenapa memang sekarang sekolah itu agak sulit untuk merekrut guru, yaitu karena di penghonoran itu. Karena biasanya kan kalau misalnya kita iuran sekolah itu maksimal 300.000. Nah, sedangkan dari BOPD itu kan persiswanya itu hanya 150.000, yang artinya si anggaran sekolah itu menjadi terpotong, jadi tidak ada setengahnya gitu. Nah, yang si setengahnya itu kan di pos-poskannya lagi itu jadi lebih sulit. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau kata kepala sekolah saya, sekolah itu bukannya gratis gitu ya, tapi si iuran itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau SMK Tefani ada SPP juga berarti? Tidak ada, karena kan dari BOPD itu Bu, yang satu siswa itu 150.000. Gitu. Ya kalau di sini diistilahkan tetap gratis gitu, nggak ada istilah subsidi. Kalau subsidi itu karena di sini mah orang-orang pasti mikirnya bayar gitu, padahal kan nggak ada. Akhirnya bahasanya gratis, cuman ketika ada kegiatan yang memang tidak di cover dari BOPD atau BOS itu ya sumbangan biasanya disebutnya. Biasanya ada selebaran, tapi nanti dari komite biasanya, komite sekolahnya. Betul. Oke, kemudian di sini ada lagi yang raise hand, ada Bu Siti Ferti. Mangga Bu. Iya, terima kasih Teh Fani. Sangat menarik sekali nih terkait perekrutan di SMK negeri dan juga swasta atau di sekolah negeri dan juga swasta gitu ya Ibu. Sebetulnya kalau misalkan untuk yang negeri itu kenapa tidak merekrut? Karena tidak mau terbebankan untuk biaya penggajian atau penghonoran gitu ya, sehingga cuman tanda petik kalau misalkan ini yang jadi permasalahan juga ya, ketika di sekolah itu tidak begitu banyak membutuhkan gitu ya, tapi karena ada kedekatan itu ya dalam artian dengan dengan yang pejabat yang di atas gitu, itu segalanya dimudahkan ternyata gitu. Bahkan semacam kalau di istilah di negeri itu yang honor itu ada masuk ke penggajian itu ke NCR ya istilahnya. Nah itu bahkan pada saat yang di atas berbicara itu bisa pindah, kok honor bisa ya pindah mutasi gitu ya penggajiannya, kok bisa juga seperti itu. Ternyata ini mungkin di sistemnya itu sendiri, semacam yang sudah lama honor tapi belum dapat NUPTK itu dari sistemnya itu sendiri, dan bagaimana si operator itu sendiri yang bisa memperjuangkan untuk bisa mendapatkan NUPTK misalkan, sehingga si guru itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang yang di sekolah swasta yang memang sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa ikutan kegiatan-kegiatan yang ada di Kemenristek Dikti misalkan gitu ya, seperti itu di dalam SIM PKB, karena semuanya terpusat sekarang itu kan satu data di dalam SIM PKB itu sendiri dengan dalam kegiatan PPG dan lain sebagainya gitu ya. Itu kemudian untuk pemerataan itu terkait dengan DSO, ini pemerintah sendiri yang tidak jeli atau apa gitu ya terkait DSO itu sendiri, sehingga tidak adanya pemerataan untuk pemenuhan kebutuhan guru gitu, sehingga itu berdasarkan apa untuk penetapan di salah satu sekolah, kok numpuk di satu sekolah, misalkan di sininya kurang gitu untuk pemenuhan guru itu sendiri. Itu
Padahal misalkan setiap sekolah itu selalu diminta untuk DSO-nya. Namun pada kenyataannya di lapangan itu tidak bisa terpenuhi, entah apa yang terjadi di sistem itu gitu ya. Kita juga tidak tahu yang kalau sudah bicara yang di atas, kita tidak bisa banyak berbuat dengan kondisi seperti itu gitu. Hanya kita diskusi aja gitu untuk kondisi seperti itu, sehingga banyak juga banyak juga sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan porsi kebutuhan gurunya itu sendiri gitu ya itu. Kemudian itu yang menanggapi Bu Wiwik yang tadi terkait pemenuhan guru BK yang dari guru produktif ya, namanya istilahnya kalau guru jurusan itu ya itu guru produktif. Ya betul sekali Teh Wiwik. Kalau misalkan dari guru produktif itu cara pendekatan terhadap siswa itu berbeda gitu ya, sehingga alangkah lebih baiknya ketika kepala sekolah mau tambahkan guru itu dipertimbangkan kembali gitu ya, jangan asal pemenuhan kebutuhan jam aja gitu kan, ironis sekali ya kalau misalkan hanya untuk itu gitu, sehingga ke anak jadi korban lah gitu intinya, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan hal ini tidak tidak terjadi lagi gitu, karena saya ada di tetangga sebelah nih sekolah negeri yang notabene siswanya itu terceritakan atau banyak cerita bahwa siswa itu sering tawuran gitu, dan bahkan ada guru BK-nya, cuman koordinator BK-nya bahkan dari guru guru produktif gitu, sehingga itu bisa menyebabkan kurangnya maksimal dalam pendekatan terhadap siswa itu sendiri gitu. Bahkan di saat pembelajaran daring aja gitu ya, saya dapat informasi dari teman saya yang gurunya di situ gitu, itu terjadi tawuran padahal kan sedang belajar daring gitu. Nah ini kondisi seperti itu yang perlu kita perlu kita sikapi gitu dengan kebijakan kepala sekolah dalam menentukan pajak ibu guru BK itu sendiri gitu ya, untuk bisa menentukan guru BK di sekolahnya masing-masing, diutamakan mempertimbangkan dari mungkin latar belakang yang memang berdekatan gitu ya. Kalau misalkan guru produktif itu kan sangat berbeda sekali dalam pendekatan terhadap siswa, karena yang dikedepankan adalah skill dari siswa, kompetensinya, tapi soft skill-nya nggak begitu mungkin tidak semua guru produktif juga gitu ya, tapi kebanyakan guru produktif itu cara pendekatan, cara menyampaikannya aja berbeda gitu. Di sini juga seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Feti. Ini bahasannya memang sangat menarik ya kalau berkaitan dengan profesi guru. Baik, karena waktunya tinggal 10 menit lagi, mungkin saya persilahkan kepada Ibu Ane untuk menambahkan atau meluruskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Fani. Ya, Teh Awas ya yang sudah menyajikan isu tentang rekrutmen guru. Memang sekarang tersedot pikirannya itu ke P3K-nya ya. Mungkin kalau Teh Elwa, Stefani coba lihat untuk perbaikan makalahnya, coba lihat di buku itu bagaimana rekrutmen guru itu dilakukan, gitu ya. Kemudian mengambil juga bandingan dari negara lain, 1 atau 2 negara, kemudian di Indonesia seperti apa, gitu ya. Jadi mulai dilihat dari mereka dipersiapkan sejak awal, gitu. Nah, di kita kan pemilihan pemilihan jurusan di program studi di perguruan tinggi itu kan ditentukan pada saat mereka sudah lulus SMA kan begitu ya. Kemudian ada universitas-universitas yang
disebut dengan LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Yang dalam hal ini adalah universitas-universitas yang dulunya IKIP gitu. Nah, di Undang-Undang Guru itu kan memberikan kebijakan atau menganut kebijakan bahwa untuk menjadi guru itu kan tidak selalu lulusan dari LPTK karena ada proses pendidikan profesi selama 1 tahun setelah lulus S1 itu. Itu artinya pendidikan profesi guru itu ada yang konsekutif ya, dan satu lagi ada concurrent. Jadi kalau saya itu concurrent ya, karena selama saya kuliah termasuk saya juga mendapatkan ijazah sebagai pendidik. Dulu tuh kalau saya ijazahnya 2 ya, 2. Saya tidak ingat sampai tahun berapa itu lulusan itu ijazahnya menjadi 1. Akta ya. 4 bukan, Bu? Teman-teman ada yang ingat tak? Akta 4 bukan, Bu? Iya, akta 4. Mbak Wiwi masih dapat akta 4 dulu? Saya ikut akta 4 itu tahun 2004, Bu. Itu tuh tadinya mau ikut di UPI, tapi di UPI itu ternyata udah nggak ada. Iya, 2008 kalau tidak salah. Nah, akhirnya kan itu juga kan menjadi ini juga ya, karena mungkin interpretasi dari aturan itu menjadi banyak versi, sehingga berlomba-lombalah gitu perguruan tinggi membuka pendidikan akta 4 ya, sehingga memberikan kesempatan untuk akta 4, padahal itu bukan seperti itu gitu ya, hanya saat itu karena masih transisi dibuatlah, bukan dibuatlah, jadi kesempatan lah gitu ya bagi beberapa pihak untuk melakukan pendidikan akta 4 gitu ya. Nah, itu sebenarnya UPI itu bertahan, tidak pernah UPI itu ya bertahan karena konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, kalau misalnya itu menjadi concurrent, artinya kan lulus itu sekaligus mendapatkan akta 4 karena mata kuliah untuk memenuhi akta 4 itu sudah dilalui. Nah, kemudian setelah itu kan ijazah menjadi 1 gitu ya, Mbak. Hanya 1. Nah, yang memiliki ijazah 1 itu kan menjadi cemas gitu. Kalau begitu gimana nih? Saya tidak dapat akta. Lalu bermunculan akta-akta terutama di perguruan tinggi swasta. Di UPI karena interpretasinya tentang pemerolehan ijazah akta itu yang identik dengan sertifikasi, di UPI tidak pernah dibuka sama sekali gitu. Nah, di UPI ya dibuka itu pelatihan hanya untuk yang dalam jabatan. Jadi kalau misalnya di pendidikan kedinasan perhubungan misalnya gitu ya. Nah, di situ kan diangkatlah guru-guru gitu ya, guru-guru yang bukan dari yang tidak berbekal akta 4 gitu. Nah, untuk melegalisasi dosen-dosen atau dosen-dosen yang mengajar di lembaga tersebut harus memiliki akta 4, baru UPI itu melayani. Tetapi waktu itu juga saya sering sekali ditelepon ya dari teman-teman yang kenal saya dari berbagai daerah, kenapa UPI itu tidak membuka, padahal UPI ini begini-begini, kok kesempatannya menjadi macam-macam. Tapi UPI konsisten dengan itu dan sama sekali tidak pernah dibuka untuk itu karena tadi interpretasi dari undang-undang guru yang plus 1 tahun itu, dan itu kan masih waktu itu mungkin kebijakan turunan kebijakannya belum ada gitu ya, belum, saya tidak berani mengatakan belum ada sih, tetapi mungkin masih dalam proses ini tuh bagaimana gitu ya turunnya gitu ke dalam persyaratan-persyaratan untuk menjadi seorang guru. Nah, tapi ya saya tidak tahu ya yang dilaksanakan di mana ya mungkin saja itu juga memenuhi persyaratan begitu. Nah, jadi dengan konsekutif seperti itu, isyaratnya guru
itu harus ini. Bahkan waktu itu juga sempat ya ada diskusi. Ketika akan ada sertifikasi guru, mestinya dibedakan antara lulusan yang berasal dari pendidikan dengan yang berasal dari non-pendidikan. Nah, yang berasal dari pendidikan memang itu 1 tahun gitu ya. Di aturannya 1 tahun kan ya, walaupun sekarang kan belum full seperti itu. Karena dengan segala persiapan prasarananya ya yang belum settle gitu. Nah, sehingga yang 1 tahun itu bagi yang non kependidikan itu yang 1 tahun itu bagi yang ini bukan kebijakan, tapi waktu itu sempat didiskusikan dan harapan dari LPTK, beberapa LPTK ya yang mencetuskan ide-idenya ingin yang 1 tahun itu kalau berasalnya dari LPTK. Tapi kalau bukan dari LPTK itu harus masuknya ke matrikulasi dulu. Sempat waktu itu ya didiskusikan dalam seminar nasional. Jadi kalau yang bukan dari LPTK itu dia mengikuti program apa dulu, baru setelah itu mengikuti 1 tahun. Tapi kan itu memang tidak terjadi ya seperti itu. Tapi saat itu ada harapan seperti itu, ya. Nah sekarang kan jadi disamakan saja kan ke PPG itu, ya, mau dari LPTK maupun dari non LPTK. Karena memang di undang-undangnya memang seperti itu. Nah, kemudian itu dari sisi pendidikan sebagai guru sebagai profesi ya melalui sertifikasi. Nah sekarang kan bagaimana itu rekrutmen gurunya gitu, rekrutmen gurunya di tengah-tengah gitu munculnya kebijakan-kebijakan itu mungkin masih ada lubang-lubang yang belum bisa ditutupi gitu ya, seperti tadi misalnya guru yang sudah jelas-jelas misalnya lama atau bukan lama ya sudah menjadi honorer di satu sekolah karena persyaratan tertentu akhirnya tidak masuk ke Dapodik gitu, sehingga kan dia tidak bisa ikut P3K. Kemudian guru tersebut tergantikan oleh guru-guru P3K yang awalnya memiliki sertifikat. Aduh. Nah, jadi memang ini mungkin masih ada bolong-bolong ya yang bisa jadi karena mungkin juga kasusnya bisa jadi sangat kondisional gitu ya, berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga ini kan untuk ditarik menjadi kebijakan pusat mungkin juga perlu dikaji sedemikian rupa sehingga nanti pada sampai turunnya di setiap daerah itu ketika kondisional itu bukan berarti menjadi peluang gitu ya untuk seseorang menjadi diperlakukan tidak adil. Nah, jadi Stefani, tolong ini di makalahnya dibahas ya berkaitan dengan yang di orang lain. Nah, mungkin tadi siapa yang menjelaskan tentang bagaimana itu di Finlandia disiapkan 10 besar dari SMA, kemudian sesuai dengan minatnya mereka juga diarahkan untuk menjadi guru itu gitu. Dan sedemikian liniernya gitu ya dari awal gitu sampai dia akan menjadi seorang pendidik. Kemudian juga mungkin dari sisi salary-nya gitu ya, itu juga kan bukan lagi pilihan kalau dulu mah daripada lebih baik gitu ya, kan tidak seperti semuanya sama ya, lebih baik gitu semuanya. Nah ini juga kan semoga sudah mulai mengangkat lah gitu ya
terutama di dalam seleksi untuk menjadi seorang guru. Saya sempat kemarin lihat di apa ya, saya belum cari podcastnya waktu Gita Wirjawan itu berkomentar bahwa sebenarnya persoalan di pendidikan itu bukan selalu dipersoalkan kurikulumnya, bukan selalu dipersoalkan prestasi siswanya, tetapi yang perlu dipersoalkan bagaimana guru itu direkrut dan bagaimana guru itu digaji. Karena itu adalah dari manapun katanya dipersoalkan awalnya kan berangkat dari situ, ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman terima kasih kepada para penanggap, Mas Henry, Eti, Mbak Wiwik ya, yang lainnya juga. Semoga ini Stephanie menjadi bahan ya untuk melengkapi makalahnya, karena saya akan menilai makalah terakhir itu hasil dari diskusi ini ya, sehingga teman-teman merasa ada satu greget yang memang ya memang kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya tentang hal itu, tetapi kan menjadi pengetahuan bagi kita, menjadi persiapan bagi kita. One day mungkin satu saat kalian lah gitu ya akan ada di pengambil kebijakan itu gitu ya. Amin ya, semoga ya teman-teman. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf ini waktunya sudah lebih dari 5 menit. Silakan didokumentasikan Tegina dalam prosesnya. Tolong di spotnya saya sudah itu kan di ini. Kalau ini ada yang keluar